Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini saya ingin berbagi soal renungan. Betul firman Tuhan katakan setiap hari ada kesusahannya. Dan kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Firman Tuhan katakan seperti itu. Kesusahan atau masalah datang itu tanpa izin, tanpa pemberitahuan, tanpa tanda-tanda. Kalau hujan, ada tandanya, mendung dulu. Tapi persoalan hidup ini, kadang-kadang tidak ada tandanya, tiba-tiba datang tanpa kita ingini. Tapi sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada firman yang mengajarkan kita bahwa memang setiap hari ada masalah dalam hidup ini. Tetapi kita percaya di dalam masalah itu Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang membentuk kita agar kita lebih dewasa, agar kita lebih berkenan hidup ini. Ya Bapak Ibu, saya punya satu ayat yang ingin saya bagikan, yaitu terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, iman adalah fondasi utama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Namun, iman itu tidak berhenti pada percaya saja, tapi iman itu harus bertumbuh sampai dia berbuah. Nah, dari pertumbuhan itulah Tuhan sering izinkan ada persoalan hidup. Kalau setiap hari ada masalah, artinya setiap hari kita harus bertumbuh. Dan jangan pernah marah atau merasa Tuhan itu tidak sayang. Justru Tuhan sedang mengajar kita supaya hidup ini tidak hanya pada stuck sampai percaya saja, tapi harus terus bertumbuh. Dan pertumbuhan itu akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan, menguatkan iman kita. Semakin kita digoncangkan, semakin kita diizinkan terjadi, semakin kuat juga pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan juga semakin nyata dalam hidup ini. Dalam Yakobus ini mengatakan bahwa pencobaan bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi kesempatan bagi kita untuk mengerti, untuk belajar mengetahui keinginan Tuhan. Ketika hidup kita lancar-lancar saja, kita nggak akan pernah belajar. Kita nggak akan pernah mengerti, nggak akan pernah berusaha untuk mencari Tuhan. Udah biasa kita melihat orang yang ditimpa masalah, apalagi masalah itu sulit untuk diselesaikan. Dia akan berusaha untuk mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, orang yang sudah dikuatkan meskipun nggak ada masalah, tetap mencari Tuhan, dia akan biasa belajar bahwa ini sedang direncanakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita akan terus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik. Karena pribadi Tuhan itu baik. Enggak mungkin dia punya rencana yang tidak baik. Meskipun secara mata jasmani kita memandangnya tidak baik, tetapi nanti di balik semuanya itu kita baru bisa berkata, Tuhan itu sangat baik. Nah,
tantangan datang, jangan kita bertanya, mengapa ini terjadi? Justru kita bertanya, apa yang Tuhan inginkan aku kerjakan? Itu baru menandakan bahwa kita tidak merasa bahwa tantangan ini sesuatu yang berat, tapi tantangan ini sesuatu yang mengajarkan kita apa yang harus aku lakukan dengan tantangan yang kita hadapi ini. Mari Bapak Ibu, dalam Roma 8 ayat 28 pun jelas Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kiranya renungan ini memberikan kita kekuatan bagi Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah hidup ini. Jangan pernah khawatir. Ya, Tuhan selalu perhatikan kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah bagi yang beribadah, dan Tuhan mengasihi kita semua. Amin.